Baik, sudah Pak Hamzah. Silakan dibuka mushafnya. Minta tolong dibacakan surat Maryam ayat 1 sampai 7, Pak. Insya Allah siap Pak Prof. Izin Pak Prof. Baik, silakan Pak, langsung aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma. Baik, bagus sekali Pak Hamzah ya, baca Qurannya, udah tajwidnya bagus. Bagus. Alhamdulillah Baik, syukran. baik. Pak Hamzah, sekarang eh, Bapak mempresentasikan bagaimana penyusunan MA yang terkait dengan PBL, PJBL, nah kemudian nanti yang modul proyeknya juga, dan terakhir PTK-nya ya Pak ya. Jadi boleh dengan share screen atau Bapak cukup menceritakan tapi poin-poin penting saja Bapak. Oke, dipersilakan Pak. Ya, Prof, saya siapkan dulu ini ya. Izin share screen, Iya, Pak. silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sarana dan prasarana, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum merdeka, LCD atau proyektor, alat tulis, video tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada lembar kerja atau LKPD siswa dan Al-Quran. Alat dan bahan papan tulis yang sudah tersedia, insya Allah, spidol juga, buku tulis siswa, karton, krayon, HP untuk merekam. Baik, informasi umum, nama sekolah, tugas saya tempat kerja di SD Negeri WR Supratman, Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Materi pokok, mata pelajaran PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materinya menyayangi anak yatim yang terkandung dalam surah Al-Maun. Fase C kelas 5. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2024-2005. Nama penyusun saya sendiri Hamzah Pansuri, SPDI. Kompetensi awal,
Siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik, memahami tajwid secara umum, dan memiliki kesadaran awal tentang pentingnya menyayangi anak yatim. PPRA atau Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Yang pertama, tasyamuh, artinya peduli dan berempati. Siswa mampu menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap anak yatim secara serta mampu berperan aktif dalam kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan mereka. Yang kedua, kudwah, artinya memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai akhlak mulia seperti kasih sayang, empati, kepedulian sesuai dengan ajaran Islam. Profil pelajar Pancasila yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan siswa menunjukkan perilaku cinta kasih sayang kepada sesama, terutama kepada anak yatim, di mana di lingkungan sekolah saya sendiri di dalam satu kelas 5 itu ada beberapa anak yatim dan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berkebinekaan global, siswa diharapkan memiliki sifat toleransi atau kepedulian, empati terhadap sesama, terutama kepada dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, bernalar kritis, siswa diharapkan mampu menganalisis bagaimana surah Al-Ma'un dapat mempengaruhi kebijakan sosial yang ada. Reguler berjumlah 19 orang dan peserta didik berkebutuhan khusus yaitu 1 orang. Mode pembelajaran menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Siswa akan bekerja secara kelompok untuk membuat proyek yang berkaitan dengan penerapan hukum tajwid, mim sukun dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan program peduli anak yatim di lingkungan sekolah. Untuk di sekolah saya sudah dilaksanakan, Prof, mengumpulkan infak setiap hari Senin dan setiap hari Jumat dengan seikhlasnya, tidak ada nominasi angka ataupun tidak ada paksaan kepada mereka. Pendekatan berdiferensiasinya memperhatikan minat dan bakat gaya belajar siswa. Kompetensi inti tujuan pembelajaran, siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, yaitu Quran Surah Al-Ma'un. Untuk peserta didik dengan berkebutuhan khusus, mampu membaca kata menyayangi anak yatim, atau mampu menyebutkan nama surat apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah bisa menyebutkan Surah Al-Ma'un. Mohon maaf, Prof, saya sebut PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, siswa memahami makna surat Al-Ma'un. Misalkan saya tanya apa artinya Al-Ma'un, ada berapa ayat surah Al-Ma'un, diturunkan di mana, surat keberapa dalam Al-Quran, dan hukum mim sukun sebagaimana dalam LKPD, anak bisa menyebutkan mana hukum mim sukun. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pentingnya menyayangi dan peduli terhadap anak yatim. Siswa mampu menerapkan sikap peduli terhadap anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, siswa dapat membaca surat Al-Ma'un dengan tajwid yang benar atau dengan tartil. Yang kedua, untuk PDBK mampu membaca dan menulis menyayangi anak yatim dan ataupun mampu menulis surah Al-Ma'un. Artinya kalimat itu surah Al-Ma'un ditulis gitu. Yang ketiga, siswa memahami dan dapat menjelaskan hukum bacaan mim sukun. Siswa mampu menyampaikan makna dan pesan moral dari surat Al-Ma'un. Yang kelima, siswa menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap anak yatim dalam aktivitas keseharian baik di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pemahaman bermakna, pemahaman konsep tajwid. Pentingnya melafalkan Al-Quran dengan benar sesuai tajwid, khususnya hukum bacaan mim sukun. Karena nanti ada perbedaan dalam mim sukun itu, ada nun mati dan tanwin, ada hukum mim sukun. Yang kedua, nilai sosial dalam Islam memahami bahwa menyayangi dan melindungi anak yatim adalah bagian dari ajaran Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penerapan nilai dalam kehidupan nyata. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Ma'un dapat diwujudkan dalam tindakan. Pertanyaan pemantik,
Anak-anak, apa kamu ketahui tentang anak yatim? Yang kedua, bagaimana sikap yang seharusnya anak-anak didik ditunjukkan kepada anak yatim? Yang ketiga, apa pesan yang terkandung dalam surah Al-Maun? Yang keempat, mengapa penting untuk mempelajari hukum mim sukun dalam membaca Al-Quran? Yang kelima, bagaimana cara menerapkan ajaran dalam Al-Quran surat Al-Maun yang terkandung dalam surat Al-Maun di kehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran seperti biasa, kegiatan pendahuluan 10 menit, pembukaan, salam dan doa. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Yang selanjutnya absen, guru mengecek kehadiran peserta didik. Misalkan silakan dilihat di sebelah kanan atau sebelah kiri kalian, temannya hadir atau tidak. Setelah itu untuk mengecek kerapihan, berdiri berhadap-hadapan peserta didik. Silakan periksa pakaian temannya, apakah sudah dimasukkan, apakah sudah rapi atau belum. Selanjutnya, ice breaking selama 5 menit. Oh, tujuannya mengajak siswa melakukan permainan sederhana terkait dengan tajwid atau dengan nazom ilmu tajwid. Adapun ice breaking juga ada yang umum seperti saya menggunakan tepuk fokus. Yang ke satu, tepuk fokus. Misalkan seperti itu, Prof. Ada yang tepuk tepuk satu. Oke, tepuk dua, semangat dan selanjutnya. Baik menyampaikan tujuan pembelajaran selama 5 menit, guru menjelaskan tujuan pembelajaran secara rinci, mencakup keterampilan membaca tajwid, memahami makna surat Al-Maun, dan penerapan dalam nilai-nilai proyek. Motivasi selama 3 menit, guru memberikan motivasi dengan cerita inspiratif tentang Nabi Muhammad SAW, menekankan pentingnya tindakan nyata. Dan alhamdulillah untuk ini ditayangkan PowerPoint berupa video Pak Prof. Videonya langsung ditampilkan bagaimana ketika Rasulullah SAW setelah pulang melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana di tengah perjalanan bertemu dengan anak satu orang anak, di mana anak yang lain sedang bermain, tetapi satu anak itu sedang bersedih dan akhirnya didekati oleh Rasulullah. Dan selanjutnya mungkin ada nanti di PowerPoint ada videonya, Prof. Selanjutnya kegiatan inti sintak ke satu, penentuan pertanyaan mendasar, pendekatan diferensiasi. Guru menyediakan materi dalam berbagai format teks, video, gambar untuk membantu siswa memahami surah Al-Maun sesuai dengan preferensi latar belajar mereka. Prosesnya siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen berdasarkan kemampuan. Setiap kelompok mendiskusikan makna surat Al-Maun, menyusun pertanyaan sesuai ajaran Islam. Diskusi kelompok selama 10 menit. Setiap kelompok membahas surat Al-Maun dengan bimbingan guru. Dengan kemampuan lebih baik dapat membantu teman kelompok yang kesulitan. Pembentukan pertanyaan mendasar selama 10 menit, kelompok menyusun pertanyaan mendasar, guru seperti saya berkeliling memberikan panduan arah-arahan kepada setiap kelompok untuk tujuan proyek. Di antaranya yang sudah saya laksanakan bisa membedakan mana hukum bacaan mad, mana hukum bacaan mim sukun, ataupun seperti yang sudah saya laksanakan dalam video pembelajaran satu, menyusun anak-anak dikasih satu kotak surat Al-Maun yang sudah ditulis dan anak-anak disuruh menyusun dari ayat satu sampai dengan ayat selanjutnya. Sintak kedua, mendesain perencanaan produk selama 15 menit. Dengan pendekatan berdiferensiasi, siswa diberi kebebasan memilih jenis produk yang akan mereka buat berdasarkan minat seperti video, poster, dan brosur. Selanjutnya hasilnya siswa dengan minat artistik dapat membuat poster, sedangkan siswa yang lebih suka berbicara dapat membuat video. Diskusi kelompok selama 10 menit, setiap kelompok mendiskusikan jenis produk yang akan dibuat. Guru membantu dan memberikan contoh-contoh produk yang relevan. Rencana produk selama 5 menit, kelompok menyusun rencana produk
dan membentukkan langkah-langkah pembuatannya. Guru membantu dengan memberikan masukan yang diperlukan. Sintak yang ketiga, pendekatan diferensiasi proses siswa menyusun jadwal pembuatan proyek sesuai dengan kecepatan kerja mereka. Kelompok yang lebih cepat dapat diberikan tantangan tambahan. Silakan misalkan untuk ke depan menyampaikan hasil kelompok. Produk setiap kelompok menyusun jadwal sesuai dengan kemampuan anggota kelompok dan penyusunan jadwal selama 10 menit. Kelompok membuat jadwal dengan menetapkan target waktu untuk setiap tahap produk. Guru memberikan dan memberikan umpan balik, memeriksa dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, finalisasi selama 5 menit, kelompok menyempurnakan jadwal berdasarkan masukan dari guru. Sintak yang keempat, baik, selanjutnya sintak yang kelima, evaluasi dan saran, refleksi kelompok, diskusi selama 10 menit, kegiatan penutup. Kegiatan penutup selama 5 menit, guru merangkum materi yang telah dipelajari dan bagaimana siswa telah bekerja dalam proyek. Dalam merangkum ini atau menyimpulkan, guru bisa juga bekerja sama dengan siswa. Jadi tidak hanya melibatkan guru saja, tetapi membuat kesimpulan eh, apa yang didapatkan dari pelajaran hari ini. Penilaian akhir, guru memberikan penilaian formatif berdasarkan partisipasi siswa, hasil proyek sementara, dan refleksi yang mereka lakukan. Penutupan, guru menutup kelas dengan doa dan memberikan informasi tentang tugas atau proyek yang perlu diselesaikan di luar kelas. Asesmen formatif, guru melakukan tes formatif dan asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Pengayaan dan remedial, selanjutnya glosarium tentang anak yatim, surah Al-Maun, mim sukun, pembelajaran diferensiasi, PBL atau project learning, metode pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada progres siswa, profil pelajar Pancasila, selanjutnya profil pelajar rahmatan lil alamin dan daftar pustaka. Untuk di bawahnya Prof, ini lampiran-lampiran, refleksi peserta didik, refleksi guru, dan selanjutnya penilaian sikap, penilaian diri, pedoman persekoran dari skor 21 sampai 25, sikap sosial sangat baik. Sikap skor 16 sampai 20, sikap sosial menunjukkan kepedulian partisipasi yang cukup. Dan selanjutnya penilaian skornya seperti ini Pak Prof, melaksanakan C1 memahami, menjelaskan, siswa bisa menjelaskan makna dan pesan dari surah Al-Maun. C1 mengingat, mohon maaf, C2 memahami, C1 mengingat, menyebutkan hukum bacaan mim sukun, C4 menganalisis, menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam membacanya langsung dipraktekkan. Misalkan ada anak yang sudah bisa, misalkan bernama Anisatul Hasanah dan Muhammad Dipa Al-Gipari. Asesmen formatif, ini LKPD, tugas soal-soal, pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Apa makna utama dalam surah Al-Maun dan selanjutnya. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan untuk modul ajar kelas 5 fase C. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang banyak kekurangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzah. Boleh di apa stop screen, Pak? Siapa? Baik, Pak Hamzah. Pertanyaan yang pertama ya. Bapak menggunakan teori belajar apa saja, Pak, di modul yang dibuat? Di antaranya teori behavioristik, Pak Prof, dan juga bisa juga teori belajar kognitivisme mungkin Pak Prof. Karena di sana untuk behavior saling eh, berkelompok, kita mengamati, mengukur kemampuan kerja kelompok, dan juga untuk teori kognitivisme yaitu
memperlihatkan bagaimana proses informasi di antara kelompok untuk saling memberikan jawaban atau mereka berdialog, berdiskusi untuk memberikan tanggapan-tanggapan ataupun pendapat di kelompok tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya lagi, gimana Pak mengembangkan instrumen pembelajaran HOTS untuk memenuhi apa istilahnya keterampilan siswa atau yang sering disebut dengan keterampilan abad 21 gitu. Gimana mengembangkan instrumen HOTS-nya? Untuk keterampilan instrumen hotnya, eh, di antaranya adalah memperkenalkan kepada siswa dalam dalam yang saya tampilkan dalam video atau menggunakan PowerPoint ataupun video langsung di dalam kelas itu, eh, anak-anak setelah melihat dari video tersebut, bagaimana kalau kita bersama-sama mengunjungi yayasan anak yatim piatu. Nah, ketika anak-anak, oh siapa? Dan setelah itu hari berikutnya kita kumpulkan semampunya infak ataupun siapa yang akan membawa beras ataupun roti untuk diberikan ke yayasan tersebut. Alhamdulillah setelah mereka diberikan rangsangan dengan seperti itu, mereka kompak bersama-sama mengumpulkan ada yang berbagai macam makanan pokok seperti beras, ada juga Indomie, dan ada juga yang makanan ringan seperti roti, Pak Prom. Setelah dilaksanakan, mereka datang lagi ke rumahnya menceritakan kepada orang tuanya, ternyata banyak kekurangan yang lebih dari kita katanya. Sampai ada orang tuanya setelah dipraktekkan langsung seperti itu, orang tuanya membawa beras 1 karung untuk diberikan ke yayasan tersebut, Pak Prom. Oke, baik. Makasih Pak Hamzah ya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, ini kaitannya sekarang itu kan kalau di PAI atau Kemenak itu selain pengembangan profil pelajar Pancasila itu ada pengembangan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ya, atau PPRA itu ya. Nah Iya, itu Pak kan Prom. sebenarnya dihubungkan dalam rangka pengembangan nilai-nilai moderasi beragama. Nah gimana dalam apa membelajarkan moderasi beragama, profil pelajar Rahmatan lil Alamin? Ya, silakan Pak. Untuk berkaitan dengan moderasi beragama, eh, saya menerapkan kepada anak untuk menekankan saling saling toleransi di antara sesama umat, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, baik pun baik pun di dalam lingkungan sekolah ataupun di masyarakat, supaya anak saling menghargai, saling menyayangi. Kalaupun di kelas rendah itu diterapkan tepuk tangan, stop bullying gitu. Nah, di dalam toleransi beragama pun kepada anak disampaikan tentang bagaimana kita saling menghargai, bagaimana saling menyayangi. Walaupun ada satu orang yang berbeda dengan agama, tetap kita adalah saudara. Tidak boleh menghina ataupun tidak boleh menyakiti ataupun tidak boleh merendahkan agama yang satu dengan yang lainnya, karena sesuai dengan kepercayaan kita. Di dalam kehidupan mereka, alhamdulillah, di sekolah saya, alhamdulillah tetap bisa dilaksanakan untuk toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Hamzah. Ya. Sekarang Bapak siapkan kertas kosong sama spidol atau pulpen Pak. Udah siap ya? Udah, insya Allah siap, Pak. Oke, ya. Insya Allah. Baik, Bapak minta tolong nih waktunya 3 menit. Tuliskan surat Al-Falaq Pak ya. Nggak boleh lihat Quran ya. Jadi surat Al-Falaq gitu. 3 menit Pak. Dari Siap, Pak. sekarang. Silakan. Surah Al-Falaq. Ya, silakan. Saya geser ke sebelah sini. Ya, boleh silakan Mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
Syariah. Sudah, Prof. Alhamdulillah. Oh, Baik, boleh dilihatin Pak Hamzah kalau udah selesai. boleh. Oh iya, baik, cukup Pak Hamzah. Mungkin kurang dekat. Selanjutnya nanti ini difoto Pak, Oh iya, dikirim di grup boleh, dikirim japri ke saya juga boleh. siap. Ya, Insya oke, Allah. baik. Secara umum Pak Hamzah udah bagus ya, ini sip, keren. Alhamdulillah, Ya, syukron jazakallah khairan kasiro, ya, Pak Prof. amin, amin, wa baik, Amin cukup ya ya Allah. Pak Hamzah ya, selamat ya, Siap. mudah-mudahan sehat dan bisa lulus PPG ini jadi guru profesional. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Amin ya Allah. Pak Hamzah, terima kasih dan minta tolong ini peserta terakhir Pak Saifuzaman minta tolong dikontak ya Pak ya, diingetin untuk join ke Zoom. Siap. Iya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi